Kita tahu bahwa kita adalah orang percaya. Tetapi berapa banyak dari kita yang tahu bahwa kita juga anggota tubuh Kristus? Selain menangani hayat alamiah dan dosa, kita juga harus menangani hayat yang individualistis. Suatu hayat yang hidup dan bertindak secara mandiri, seolah-olah merupakan satu-satunya yang ada di bumi. Hayat yang individualistis ini mengganggu, karena menyebabkan kita tidak bisa menyatu dengan tubuh Kristus. Lawan dari tubuh Kristus adalah individualisme. Untuk bisa terbaur dalam tubuh, kita harus terlepas dari individualisme kita. Tubuh Kristus bukan suatu doktrin, melainkan sesuatu yang harus kita masuki. Tanpa masuk ke dalam tubuh, kita tidak akan mengenal tubuh. Pada saat beroleh selamat, kita bukan hanya mendengar doktrin keselamatan, kita nampak bahwa Kristus menjadi hayat kita. Ketika kita beroleh selamat, kita dibawa ke suatu ranah yang baru. Setelah itu kita bisa membedakan kondisi orang yang belum beroleh selamat. Dengan cara yang sama mereka yang ada di dalam tubuh bisa membedakan kondisi orang yang tidak berada di dalam tubuh. Mereka yang tidak ada di dalam tubuh Kristus merasa bahwa mereka adalah satu-satunya pribadi yang hidup di bumi dan bahwa mereka adalah segalanya. Memang benar bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa, tetapi kita juga perlu dibebaskan dari individualisme dan masuk ke dalam tubuh Kristus. Tuhan mengizinkan kita menjadi individu, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi individualistis. Sebelum memasuki tubuh Kristus, kita penuh dengan individualisme. Bahkan penuntutan rohani kita pun didasarkan pada individualisme kita. Kita ingin menjadi kudus untuk diri kita sendiri. Kita memohon kuat kuasa untuk diri kita sendiri. Kita pun menginginkan buah pekerjaan untuk diri kita sendiri. Semuanya berpusat di sekeliling diri kita sendiri. Ini bukan tubuh, ini adalah individualisme. Pada hari Pentakosta, ada 3.000 orang yang diselamatkan. Tetapi kita harus ingat bahwa ada 11 rasul yang juga berdiri bersama Petrus. Apakah 11 rasul-rasul itu berkata, Petrus bisa menyelamatkan manusia, kita pun juga bisa? Apakah Petrus satu-satunya yang memiliki mimbar dan menyelamatkan manusia? Tidak ada perkataan seperti itu yang tercatat dalam Alkitab. Tuhan tidak menghendaki bejana yang individu, melainkan bejana yang korporat. Mereka yang telah benar-benar nampak tentang tubuh Kristus tidak akan iri terhadap orang lain. Tidak peduli siapapun yang melakukan suatu pekerjaan, semuanya ada di dalam tubuh dan tidak ada hubungannya dengan individu. Karena itu kita harus memandang diri kita bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi juga sebagai anggota tubuh Kristus. Diri kita adalah anggota, suatu bagian kecil dari tubuh Kristus, bukan keseluruhan. Bila kita nampak bahwa kita hanyalah suatu anggota, ini akan menjadi keselamatan bagi kita. Di masa lalu, kita mungkin memandang segala sesuatu secara individualistis. Pekerjaan kita adalah pekerjaan individu. Hidup kita adalah kehidupan individu. Ketika kita nampak tentang tubuh, secara spontan kita akan terbebas dari individualisme. Kita bukan bertindak dengan prinsip tubuh berdasarkan situasi. Sebaliknya kita menerima wahyu dan dibawa masuk ke dalam tubuh. Kemudian secara spontan bertindak sesuai dengan prinsip tubuh. Setelah hayat alamiah ditanggulangi, secara spontan kita akan nampak bahwa kita adalah anggota tubuh. Menjadi anggota tubuh berarti semua pekerjaan dan hidup kita didasarkan pada tubuh. Ketika tangan bergerak, bukan hanya tangan yang bekerja, melainkan seluruh tubuh. Ketika kaki berjalan, bukan hanya kaki yang bekerja, melainkan seluruh tubuh. Setiap gerakan anggota memiliki tubuh sebagai unit operasinya. Apa yang dilakukan satu anggota adalah apa yang dilakukan seluruh tubuh. Ketika para anggota berjalan, tubuh sedang berjalan. Tidak ada hal yang dilakukan anggota untuk diri mereka sendiri. Segalanya dilakukan untuk tubuh. Kita merasa sukacita bila Tuhan menempatkan kita di tempat yang utama.
Dan kita pun sama sukacitanya bila Tuhan menempatkan kita di tempat yang terakhir. Hanya mereka yang tidak nampak tentang tubuh yang bisa sombong, dan hanya merekalah yang bisa merasa iri hati terhadap orang lain. Seorang anggota tidak dapat menggantikan tubuh, namun bisa mempengaruhi tubuh. Kegagalan atau ketidakkudusan kita mempengaruhi tubuh. Ketika seorang anggota gagal, tubuh terpengaruh. Oleh karena itu, semua penuntutan rohani kita adalah untuk tubuh. Memang benar bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi saat berhubungan dengan orang lain, kita mungkin cepat menyinggung mereka. Ini membuktikan bahwa kita tidak hidup sebagai anggota. Tuhan tidak puas dengan hal ini. Kiranya Tuhan memberi kita terang, sehingga kita memiliki visi yang jelas tentang perkara ini. Begitu kita nampak tentang tubuh, secara spontan kita akan dibebaskan dari individualisme, dan secara spontan kita akan menjadi anggota yang hidup. Bila individualisme kita tidak diremukkan, Tuhan tidak mendapatkan bejana untuk menggenapkan rencananya, atau untuk menyatakan kepenuhan Kristus. Tuhan mau agar tubuh menjadi bejananya. Namun bejana ini hanya bisa terwujud bila semua anggota terbaur menjadi satu tubuh. Bila tidak, berarti hal itu belum sesuai kehendak Tuhan. Setiap anggota memiliki bagian pelayanan dalam tubuh Kristus. Setiap orang yang menjadi milik Tuhan memiliki bagiannya dan memiliki Kristus yang berhuni di dalamnya. Setiap orang telah menerima sesuatu yang istimewa, dan ini menjadi bagian khusus dari pelayanannya. Kita melayani tubuh dengan apa yang telah kita terima dari Kristus. Porsi pelayanan dalam tubuh Kristus didasarkan pada pengenalan kita tentang Kristus. Pengenalan ini bukan suatu pengenalan secara umum. Hanya dengan pengenalan khusus ini, kita dapat memiliki pelayanan khusus untuk melayani tubuh Kristus. Pelayanan khusus ini didasarkan pada pengenalan khusus kita tentang Kristus. Mata melihat, telinga mendengar, dan hidung mencium. Setiap bagian memiliki fungsi yang khusus. Tidak perlu semua anggota untuk melihat, mendengar, atau mencium. Namun setiap anggota memiliki sesuatu yang istimewa yang dapat mereka lakukan. Dan itu merupakan pelayanan mereka. Pelayanan khusus kita adalah apa yang telah kita pelajari dari Tuhan. Sesuatu yang telah kita peroleh dari Tuhan dengan cara yang khusus. Begitu memiliki pengenalan khusus tentang Kristus, pengenalan itu menjadi pelayanan khusus kita. Hanya mereka yang memiliki pelayanan khusus, yang dapat melayani tubuh dan membawa tubuh untuk bertumbuh. Hanya yang berasal dari atas yang dapat menyebabkan tubuh bertumbuh. Hanya setelah kita belajar sesuatu dari Tuhan, kita dapat menyalurkan hayat sang kepala kepada tubuh. Dan hanya dengan demikian, kita dapat menyuplai gereja dengan apa yang tidak dimilikinya. Karena itu setiap anggota harus terus maju dan menerima dari Tuhan apa yang belum diterima tubuh, serta meneruskannya kepada tubuh. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang kepadanya Tuhan dapat menyalurkan hayatnya, dan orang-orang yang melaluinya hayat tubuh dapat bertumbuh. Melalui orang-orang ini, gereja akan menerima porsi hayat yang belum diterimanya. Porsi pertumbuhan gereja akan meningkat, dan mereka akan menjadi saluran hayat bagi tubuh. Ketika hayat yang telah mereka terima dari Tuhan mengalir kepada orang lain, tubuh Kristus akan bertumbuh. Tuhan sedang meningkatkan perawakan dan mutu tubuh melalui para anggota tubuh. Arti melayani tubuh Kristus adalah menerima hayat dari sang kepala untuk disalurkan kepada tubuh. Hal ini adalah menyalurkan hayat yang ada di dalam sang kepala kepada gereja. Tangan tidak dapat mendeteksi bau suatu benda. Diperlukan hidung untuk melayani tubuh dengan fungsi penciuman. Penciuman adalah pelayanan khusus dari hidung. Inilah arti melayani sebagai anggota. Hasil dari setiap pekerjaan pelayanan adalah pertumbuhan perawakan tubuh. Dengan kata lain, tubuh mendapatkan Kristus lebih banyak. Pelayanan para anggota adalah pelayanan Kristus kepada gereja. Hal ini adalah untuk membagikan Kristus kepada orang lain. Pelayanan dalam tubuh Kristus didasarkan pada pengenalan tentang Kristus.
Pengenalan itu tidak berasal dari doktrin, melainkan dari pengalaman hayat. Satu masalah besar adalah banyak orang mengganti hayat dengan doktrin. Doktrin tidak berguna. Bahkan bila seseorang sangat mengerti doktrin dan bisa mengulangnya dengan baik, dia bisa masih sepenuhnya tidak nampak. Tuhan memerlukan hayat untuk mengekspresikan doktrin. Pertama-tama Tuhan memberi kita hayat, kemudian memberi kita doktrin. Hal ini berlaku baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pertama-tama Tuhan mendapatkan Abraham sebagai orang beriman. Ketika orang melihat Abraham, mereka nampak doktrin tentang iman. Habel nampak bahwa manusia tidak dapat datang pada Allah tanpa penumpahan darah. Karena itu Habel membawa serta doktrin pembenaran dalam darah. Pertama ada pengalaman dan kemudian ada solusi. Pertama ada hayat, baru kemudian ada doktrin. Kita tidak boleh menghabiskan semua waktu untuk meneliti, menganalisa atau mempelajari ajaran. Ini adalah suatu pekerjaan dari rumput kering. Mereka tidak membantu kita ketika menghadapi kesulitan yang nyata. Satu-satunya yang berguna adalah pengalaman yang Tuhan berikan. Pengalaman harus didahulukan, baru kemudian doktrin mengikuti. Perjanjian baru dimulai dengan Injil, baru kemudian ada surat-surat. Injil memberitahu kita tentang apa yang Kristus lakukan, dan surat-surat menjelaskan alasannya. Pertama ada pengalaman tentang Kristus, kemudian ada doktrin tentang Kristus. Pertama kita memiliki hayat Kristus, dan kemudian memiliki ajaran Kristus. Bila seseorang tidak memiliki pengenalan khusus tentang Kristus, dia tidak dapat memiliki pelayanan. Seseorang akan memiliki pelayanan setelah dia menerima sesuatu yang khusus dari Kristus. Apapun fungsi khusus seorang anggota akan menjadi pelayanan anggota itu. Tuhan mengizinkan segala macam penderitaan, pendisiplinan, dan pencobaan menimpa kita untuk membentuk kita dengan firman-Nya, dan agar kita dapat memiliki sesuatu untuk disalurkan pada tubuh. Selain Kristus dan hayatnya, tidak akan ada yang melayani tubuh Kristus. Gereja hanya akan terbangun bila Kristus tersalur pada tubuh. Ukuran pengenalan tentang Kristus menentukan ukuran hayat yang disalurkan kepada gereja. Hari ini Tuhan sedang mencari manusia. Dia ingin menyimpan suatu porsi besar hayat Kristus ke dalam mereka, sehingga dapat menjadi suplai bagi orang lain. Allah mau agar manusia menjadi saluran hayat untuk menyalurkan hayat pada tubuh. Bila hayat berhenti di dalam kita tidak akan mampu menyalurkan hayat kepada orang lain, dan gereja akan menderita kerugian. Kegagalan seseorang selalu menyebabkan kerusakan pada gereja. Inilah sebabnya dalam tubuh Kristus, semua anggota akan menderita ketika satu anggota menderita. Kita mungkin gagal atau mengabaikan doa pribadi kita, tetapi tubuhlah yang akan menderita. Setiap anggota mempengaruhi orang lain. Kita tidak boleh hidup sendiri. Kita harus berpegang pada Sang Kepala dan mencari persekutuan. Sebelum kita membuat keputusan, pertama-tama kita harus mencari persekutuan. Segala sesuatu harus ada di dalam tubuh, melalui tubuh dan untuk tubuh. Kita harus melakukan hal-hal di dalam tubuh, bukan sebagai individu. Kita harus melakukan hal-hal melalui tubuh, bukan melalui individu. Dan kita harus melakukan hal-hal untuk tubuh, bukan untuk individu. Kiranya Tuhan membuka mata kita, agar kita nampak tentang tubuh, dan kiranya kita melayani gereja dengan pelayanan kita, pelayanan yang berasal dari pengenalan kita tentang Kristus. Tuhan memberkati.